3 ayat yang ke-14. Bukan Yosua, Yoel. Oke, ya. Ya. Kami mohon hikmat Allah boleh membuat kami mengerti semuanya. Saya mengajak teman-teman yang lain yang ada di luar sana boleh serius ya. Baik. Yoel 3 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara, kita sedang masuk. Memang saudara belum ini puncaknya. Ini memang lembah penentuan yang dimaksud adalah nanti pertama gitu ya. Jadi saya tidak bilang ini, tapi hari-hari ini ada banyak sekali orang sedang masuk dalam lembah penentuan. Oke, sekarang saudara mari kita buka nih Hosea pasal yang ke-6. Ya, sesuai dengan ayat yang tadi yang saya katakan tadi saudara, bahwa kita sebagai hamba Tuhan tidak waktunya lagi menyampaikan apa yang kita pandang baik. Setiap hamba Tuhan sedang diuji hari-hari. Saya katakan ini kepada diri saya sendiri, bahwa apa yang kita sampaikan hari-hari ini tidak boleh lagi mengandalkan pengalaman kita di masa yang lalu. Gak boleh mengandalkan pengetahuan kita yang banyak tentang Alkitab. Karena semua orang percaya atau siapa saja dengan mudah mengakses. Dengan lebih mudahnya orang mengetahui apa yang namanya pengetahuan Alkitab. Jadi yang rindu orang dengarkan adalah firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 katakan demikian. Akan tiba waktunya bahwa orang-orang Tuhan akan memberikan kelaparan dan kehausan, bukan akan makanan, bukan akan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Tahukah saudara, kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, kalau itu kita berbicara mengenai Alkitab, tentu Alkitab ada di mana-mana. Versinya sudah sangat kaya sekali. Ada versi yang sangat memberkati, versi firman Allah yang hidup banyak sangat memberkati orang lain. Jadi ketika membaca Alkitab versi firman Allah yang hidup, orang bisa seperti mendengarkan khotbah karena sudah dijelaskan di sana. Tetapi ayat ini berkata, orang tidak menemukan. Karena ada ternyata firman Tuhan yang sesungguhnya, yaitu yang mau disampaikannya pada kita hari ini. Bukan dulu, bukan zaman perjanjian lama, tapi apa yang mau disampaikannya sekarang, present, hari ini. Itu sebabnya kitab Ibrani katakan, kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hati. Itu sebabnya saudara, kita perlu saudara memperhatikan para hamba-hamba Tuhan dengan rendah hati, siapapun kita, mau punya jemaat banyak, mau punya cabang gereja yang banyak, hari-hari ini kita perlu merendahkan diri, masuk dalam karantina. Jadi kalau ada karantina secara jasmani, saudara, ada karantina secara roh gitu. Artinya kita sedang didesak, mau tidak mau harus mencari wajah Tuhan. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3.
hari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Haleluya. Ayat yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan. Ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang apa yang sedang terjadi ini dalam Hose, dalam Habakuk pasal 3 ayat yang kelima. Ya, betul. Habakuk pasal 3 ayat 5. Habakuk pasal 3 ya, ayat yang kelima ya. Atau salah kan? Betul ya? Ada catatan di sini. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dikatakan bahwa mendahului dia. Kalau saudara baca ayat sebelumnya itu jelas. Kitab Habakuk, kitab Yoel ini saudara, itu hidup di zaman yang sama dan pesannya hampir sama. Jadi saya sarankan saudara baca kitab Yoel, baca kitab Habakuk tadi, itu persis saudara. Itu ada satu kegentaran gitu. Dan di tengah yang sedang terjadi dikatakan kan di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 5 tadi, mendahului dia penyakit sampar, namun di belakang dia ada demam. Saudara, kalau demamnya itu secara biasa saja, saudara tentu udah terlalu pusing kita ayat itu saudara. Tetapi terjemahan yang lain bilang itu sebetulnya adalah roh maut saudara. Dan kalau saudara baca kitab Yoel saudara, wah itu juga sangat, bahkan dikatakan pahlawan pun pucat gitu. Pahlawan pun pucat pasi katanya. Jadi kalau ada yang menganggap merasa tahu tentang keadaan ini saudara, tidak waktunya merasa oh aku tahu. Banyak sekali muncul. Oh ini dia, itu dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang fokus kepada penyakitnya. Sehingga orang rame-rame, maaf ya, saya tidak sedang menjudge. Saya setuju. Tadi kita jalankan juga ya prosedurnya ya. Jadi duduknya juga. Ini saudara saya katakan kita juga ibadahnya kemarin kan tutup ya. Maksudnya ibadah rayanya. Kita ini sebetulnya untuk bikin ibadah streamingnya supaya istilahnya saya tidak sendirian di sini. Jadi yang di rumah ya ibadah di rumah tanpa perlu merasa bersalah. Jadi tadi cuci tangan juga tadi ya. Cuci tangan, hand sanitizer gitu ya. Kita mengikuti prosedurnya supaya kita ini tidak merasa ini ya sok hebat gitu ya. Nggak boleh sekarang saudara merasa oh aku punya iman. Nggak perlu kita katakan oh ada minyak urapan gitu. Kita oleskan minyak urapan banyak-banyak. Dengar-dengar saudara, COVID-19 ini saudara berbentuk minyak katanya, kata Bu Risma ya. Kita lihat itunya, wah lemak gitu ya. Jadi saudara kalau ada yang kejadian katanya kena karena minyak itu ya, saya dengarkan penjelasan dari Pak Bambang juga di Medan ya, gereja yang di Medan, saya dengerin gitu. Saya baru tahu juga gitu, ada yang kena ternyata. Masa kalah minyak urapan sama COVID-19? Saudara, jangan jadikan saudara benda-benda itu menjadi ajimat. Jangan jadikan Mazmur 91 jadi ajimat saudara.
Gak boleh dengan tiba-tiba saudara kita perkatakan Mazmur 91 itu jadi ajimat. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal di dalam Dia. Makanya kalau ada sampai yang sampai yang harus dengan tegas mengatakan saudara, kita mesti dengerin, tidak boleh katakan, oh kalau pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, kita mesti taat, lebih taat kepada firman Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Memang ada ayatnya saudara. Boleh kita cari saudara. Saya mau katakan, bapak-bapak pendeta, rekan-rekan saya, tidak waktunya kita perang ayat saudara. Karena ada ayat yang lain ketika Yeremia, ketika bangsa Israel disuruh oleh Tuhan harus ikut ke pembuangan ke Babel. Itu firman Tuhan. Tapi karena bangsa Israel merasa dan nabi-nabi palsu yang lain, tidak, kita punya Tuhan, kita ini keturunan Abraham, tidak mungkin. Nabi Yeremia harus dikurung saudara, karena menyampaikan sesuatu yang bertentangan. Orang gentar sekarang. Itu sebabnya saudara kita mesti gentar. 2 Tawarik 7. Coba lihat. Nanti skip ini ya, lihat saja. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Satu, dua, tiga. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan saudara, penyakit sampar di antara umatku. Jangan ada yang sok bilang saudara itu tidak akan menyentuh kita. Halo saudara, di Korea kurang apa saudara, sehingga dituntut sekarang saudara, sehingga sang pendeta harus datang merendahkan diri minta ampun. Puji Tuhan, masih mau minta ampun, tidak keras kepala saudara. Saudara, yang sedang terjadi di bangsa kita ini saudara lihat, sesudah negara-negara lain sudah mulai lewat, kita ini seperti di ending daripada wabah ini saudara. Dan lagi di puncak-puncaknya. Maafkan saya tidak sedang menakut-nakuti, namun itulah yang sedang terjadi. Tujuan Tuhan ingat, lihat ya, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan saudara baik-baik, Tuhan yang melepaskan. Sama dengan yang di kitab Habakuk tadi saudara, ayat pasal 3 ayat yang kelima, mendahului kedatangannya. Artinya apa saudara? Tuhan sedang memberikan panggung kepada mereka. Saudara jangan salah, pemerintahan tetap ada di tangan Tuhan. Si jahat atau roh maut itu hanya alat saja, tools saja. Tetapi tahukah saudara, si jahat tentu akan mengambil keuntungan dari sini karena dia dikasih kesempatan. Ini mesti kita tanggap. Jangan pakai ayat yang lain. Ini ceritanya Tuhan melepaskan di ayat ini saudara. Dan kalau saudara temukan, klik saja search tentang penyakit sampar, di semua Alkitab yang ada selalu berhubungan. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita bertobat hari ini saudara. Ada yang namanya umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, pada akhir zaman dikatakan Matius 7, pada akhirnya nanti dikatakan banyak orang berseru-seru,
Tuhan, Tuhan. Tapi aku tidak menyelamatkan mereka, aku menolak mereka. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Mungkin membangkitkan orang demi namamu. Tapi Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Siapa hamba Tuhan yang mengusir setan? Tentu tidak sembarangan, saudara. Tentu dia punya kuasa untuk melakukannya itu. Dan kuasanya itu pakai nama Yesus. Tapi dengarkan, saudara, firman Tuhan itu katakan, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi saudara, ayat ini saudara harusnya membuat kita semuanya sadar, semua jemaat Tuhan, ayo merendahkan diri. Tidak ada kita yang benar, gak usah berhenti perang ayat, berhenti mengatakan begini, berhenti menyalahkan pemerintah. Tidak. Benar gak kita ini umatku yang atasnya namaku disebut, kita mesti datang merendahkan diri, tanya. Makanya dikatakan dalam Hosea tadi, marilah kita berusaha. Karena dikatakan tadi saudara, dikatakan dalam kitab Hosea itu, dia yang menerkam kita saudara. Tapi dia juga yang membalas kita. Setelah 3 hari, setelah 2 hari, pada hari yang ketiga Tuhan pulihkan kita. Ini berbicara mengenai kebangkitan Tuhan. Kita diizinkan seolah-olah tidak punya suara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sedang terjadi sakitnya setelah gereja tidak punya firman Tuhan. Maafkan saya saudara, saya coba dengarkan dan saya nantikan saudara. Sekarang kan tidak sulit saudara mencari firman Tuhan, mencari pesan para hamba-hamba Tuhan. Tinggal cari aja di YouTube siapa. Apalagi sekarang lagi viral. Kalau ada firman Tuhan, pasti itu muncul. Para hamba-hamba Tuhan akan bicara. Dan saudara bisa mendengarkan dan cek di sini, benarkah itu suara Tuhan atau tidak? Karena Tuhan sedang buat perbedaan. Maafkan sekali lagi saudara, saya tidak sedang mengatakan bahwa saya ini apa yang saya katakan, oh sudah firman Tuhan, sudah ini yang ini. Enggak saudara. Tapi saya sedang menyerahkan diri saya bertobat mencari Tuhan, dan ada satu kegentaran saudara. Baik saudara, lihat saudara, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bagian kita untuk bangsa kita adalah mendirikan mezbah untuk Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan seperti yang kemarin saudara. Harus ada satu rasa gentar. Saudara yang beribadah di rumah, nah beribadah kan, kita kan beribadah cuma masalah tempat aja kan. Puji Tuhan ada jemaat yang nanyain saya, jadi gimana Pak? Kita nanti ikuti dari depannya, bajunya gimana Pak? Pakai baju rapi atau gimana? Pakai bedak enggak? Benar, ini jujur sudah ditanya. Japri soalnya. Saya dalam hati agak gini juga ya. Luar biasa. Apakah nanti kita ikuti arahan dari, kalau dikatakan berdiri ya Pak? Saudara bisa bayangkan saudara seorang, dia seorang berdiri handphonenya gitu. Saudara bisa bayangkan gitu. Lalu saudara dia tetap saudara make up dulu gitu ya, pakai baju. Ya saya bilang lah, ya harus rapi lah, saya bilang gitu. Itu saja tiba-tiba kata-kata yang keluar. Jangan pakai baju tidur lah gitu. Jangan istilahnya baru. Bayangkan saudara, kita kan lagi ibadah, kan masalahnya kan tempatnya saja toh. Serius dong di hadapan Tuhan. Jadi ajak
atau keseriusan kita. Ya enggak? Bedakan dong tidur dengan ibadah. Ada yang bilang sih begini, oh bisa kok, ya bisa ibadah di sofa dulu gitu kan, santai gitu kan. Bisa ibadah di tempat tidur katanya. Saudara, kita sedang ibadah, berbeda dengan doa. Seperti biasanya, beda. Kita lagi ibadah di ceritanya. Masa ibadah sedang santai tidur gitu? Enggak, ini kan masalah cuma tempat saja yang berbeda. Ubahlah, bila perlu buat di rumah saudara ya, anak-anak kasih tempat duduknya gitu. Kalaupun mungkin gak mengikuti ini, ya buatlah ibadah, tapi ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau 2 jam ya 2 jam gitu kan. Ya kalau memang yang gak ada kuotanya, ya seorang kepala rumah tangga harus berdiri gitu menyampaikan firman Tuhan, walaupun jemaatnya istrinya sama anak-anak gitu. Mungkin anaknya masih bayi kali, masih kecil ya, mesti dikotbahin saudara. Artinya di sini saudara, sungguh-sungguh. Amin saudara, tidak perlu harus di mana kalian atau tapi mesti ada dikatakan berdoa, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, keadaan bangsa kita sangat ditentukan oleh doa orang-orang percaya. Di tengah sedang munculnya pasukan maut, saudara. Tahukah saudara, kalau saudara baca kitab Yoel pasal yang kedua, dia juga sedang mempersiapkan pasukannya orang-orang kudus. Mulai dari pasal 1, nanti terlalu panjang saya baca. Itu ada pasukannya juga. Baik, saudara. Sekarang kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Lihat ini saudara. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa setelah sekian waktu lamanya Dia berbicara melalui nabi-nabi. Dia pakai nabi-nabi ini menjadi juru bicaranya Dia. Tetapi zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Apa maksudnya saudara? Dia sedang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan hari-hari ini saudara. Makanya dikatakan Roma 8 ayat 19, dikatakan seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan penyataan anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus, di mana orang ini sudah rela memikul salibnya, menyangkal dirinya, rela kehilangan nyawa supaya anak itu berbicara melalui bejana itu. Jadi kita sedang masuk dalam satu dimensi yang baru saudara. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berani berkata, walaupun dia rasul muda pada waktu itu, dia berani berkata,
tugas penyelenggaraan kerasulan ini tidak kudapatkan dari manusia, tapi aku dapatkan dari Tuhan langsung. Jadi kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda dari yang kusampaikan itu, sekalipun dia malaikatnya Allah, terkutuklah dia. Itu sangat tegas, saudara. Karena dia sangat mengerti ini, saudara. Dia juga yang menulis kitab Ibrani ini, saudara. Sehingga dia sangat hati-hati sekali. Makanya dia ingatkan kepada Timotius, jaga ajaran. Dia mempertunangkan jemaat kepada Kristus. Saudara, sudah waktunya setiap orang mendengarkan langsung. Untuk awal memang perlu arahan dari pendeta. Seperti sekarang orang sedang menantikan arahan-arahan dari mana. Dulu kita sudah terbiasa menantikan arahan. Tapi saudara, setiap orang harus mendapatkan arahan langsung. Pada akhir zaman ini, saudara, dikatakan anaknya sendiri yang akan berbicara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca ketika munculnya Tuhan Yesus, saudara, dia muncul dari kota yang sangat sederhana. Bahkan di zamannya dia, mana mungkin muncul dari dia, orang memperdebatkan munculnya dia dari mana. Firman Tuhan katakan dalam kitab Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tahu apa maksudnya, saudara? Bahkan dikatakan saudara, ketika Yesus itu muncul, saudara, orang-orang satu kampungnya itu, saudara, itu menolak dia. Siapa kita kenal? Bapaknya siapa? Tukang kayu. Kita kenal. Saudara-saudaranya siapa? Orang melihat dari sisi manusianya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bebas mau pakai siapa saja. Tergantung orang itu mau nggak begini, saudara. Merendahkan diri, menanggalkan segala kepintaran yang masih ada di sini dalam memecahkan permasalahan ini, saudara. Kalau kita hanya fokus, maafkan saya, kita mesti bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi ada pekerjaan utama kita sebagai hamba Tuhan. Karena pekerjaan kita bukan secara di jasmani ini, saudara. Pekerjaan kita adalah secara roh, saudara. Itu sebabnya kita mesti ubah model pelayanan kita. Kalau kita lihat di sini, saudara, dikatakan dia bisa pakai siapa saja. Tergantung. Itu sebabnya di kitab Korintus dikatakan, saudara, dia akan pakai orang yang bodoh menurut dunia ini untuk mempermalukan orang yang sangat pintar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang yang pintar menurut dunia ini sangat banyak sekali. Kalau kita benar hamba Tuhan, maafkan saya ya, saya dikatakan kepada diri saya sendiri, saya hanya membawa kita, menyadarkan kita semua ada panggilan kita yang khusus.
panggilan kita menerobos masuk, merendahkan diri kita. Bukan waktunya kita sekarang sok anggar iman, saudara. Di mana imanmu? Bukan, saudara. Kalau saudara benar dapat firman Tuhan, tidak perlu misalnya mengikuti peraturan pemerintah. Siap dengan saudara datang ke Pak Presiden sana. Kalau saudara dapat firman Tuhan, saya dapat firman Tuhan, bla 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 bla. Lalu kita akan lihat tes apakah yang saudara dapat itu firman Tuhan atau tidak. Oleh biru Tuhan Yesus sembuh, corona kalah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, corona dikalah. Aduh mak, gak waktunya main-main, saudara. Sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dulu 2000 tahun yang lalu. Mana perlu kita sok-sokan dengan iman. Kita mesti datang cari Tuhan bersekutu. Makanya dikatakan merendahkan diri. Siapa tahu mungkin ketika selama ini kita menjalankan penggembalaan kita bukan lagi dengan tulus. Ketika gak ada ibadah, mulai hitung-hitungan, nanti persembahannya. Seharusnya ibadah. Apa saya nggak perlu saya maksud saya begini, jadilah tulus dalam pelayanan. Itu yang sedang diminta oleh Tuhan, merendahkan diri. Jangan pakai pelayanan jadi sumber penghidupan kita. Ya saya terlalu baca karena terlalu sensitif di situ ya. Saudara, dikatakan saudara, ketika munculnya Yesus itu saudara, dia nggak dianggap. Bahkan memang menurut sejarah dan menurut Alkitab, saudara, kita biasa katakan dia tampil dengan tidak wajah yang tampan. Dia ambil rupa seorang hamba. Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus nggak ada hamba seperti Tommy Page, saudara. Nggak ada, saudara. Atau pakai kacamata, dia bergaya nggak disepak, saudara. Nggak ada yang bergaya-gaya, hanya mungkin di Singapura kali ya. Sudah selesai tugasnya gitu, bisa bersolek, bisa. Kadang kita sulit membedakan ketika ada di mungkin di Orchard Road atau di mana gitu ya. Kita sulit membedakan ini artis atau pembantu gitu. Tapi saudara, yang firman Tuhan katakan, dia mengambil rupa seorang hamba yang paling jelek, saudara. Haleluya. Baik, saudara. Perhatikan saudara, ketika munculnya itu saudara. Ketika dia muncul, saudara, selalu dikatakan demikian saudara. Ketika munculnya dia, orang tidak tahu. Saudara, Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita. Menurut kitab Habakuk pasal yang ketiga, dia sedang mencari orang-orangnya. Firman Tuhan katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Jadi saudara, ada jemaat juga saya sampaikan sama saudara, berhenti membanding-bandingkan. Oh kalau dia, kalau dia mungkin jemaatnya 1 juta gitu, dia baru hamba Tuhan. Berhenti saudara. Oh cabangnya 160 gitu ya, 200 gitu ya. Oh dialah hamba Tuhan. Berhenti saudara. Tidak. Daging sama sekali tidak berguna. Kalau kita masih tidak sepakat dengan perkataan Tuhan Yesus, daging sama sekali tidak berguna, siap ya saudara, tertinggal. Baik saudara, ketika kejadian itu saudara, kalau saudara lihat saudara,
ketika Tuhan memanggil Yosua, berbeda dengan ketika Tuhan memanggil Musa. Musa tadinya itu saudara, dia orang yang benar-benar merasa tidak layak lalu dipanggil. Ya. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir itu saudara, keluar dari Mesir, wah itu yang seperti banyak dikatakan Tuhan, oh masuklah ke rumah, kita disapu. Itu masa dipimpin oleh Musa. Ketika di Keluaran pasal 19 saudara, mereka itu ketika mau beribadah, jadi saudara, Musa ini tak mau sendirian. Musa tak mau sendirian, dia mau supaya seluruh umat Tuhan ini, seluruh bangsa Israel ini mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika mereka ada di bukit, di gunung gitu ya, gunung Horeb ya. Gunung Horeb ya? Udah salah dikit aja lah. Maklumkan, karena saya sudah sempat bilang sih dihapuskan, siapa tahu dihapus juga. Saudara, mereka sangat takut sehingga mereka bilang begini saudara, aduh janganlah Tuhan yang bicara sama kami takut, kami gemetar. Biarlah Musa aja lah, pokoknya apa kata Musa, itulah yang kami dengarkan. Itu di zaman yang kemarin. Setelah sekian waktu lamanya dia berbicara. Lalu saudara coba kita lihat kitab Yosua. Yosua ini adalah orang yang mengikuti Musa. Dia memperhatikan, dia seorang hamba saudara. Dia memperhatikan. Dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan Musa. Tahukah saudara, Yosua ini adalah sebetulnya nubuatan untuk Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari kata Yosua, Yehosua, ya, penyelamat artinya, untuk memasuki tanah perjanjian. Kita mesti agak belajar sedikit lah, supaya agak keren dikit ya. Lihat saudara, kitab Yosua pasal yang coba kita lihat Yosua ya. Yosua pasal yang 2 kalau nggak salah. Coba lihat satu. Dia katakan dari pasal 1 itu saudara, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saya ceritakan saja secara singkat. Singkat cerita saudara, sampai 4 kali Tuhan meneguhkan Yosua. Dia katakan jangan takut dan jangan gentar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, panggilan ini sedang datang bagi semua para hamba Tuhan yang atasnya namaku disebut. Tidak peduli saudara, semua kita ini adalah imam. Di perjanjian baru kita ini semua imam sebetulnya. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Saudara, dikatakan setelah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamulah yang akan memimpin bangsa ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kenapa sampai 4 kali? Berarti ada kegentaran di dalam Yosua. Musa saja yang begitu dekat. Dia nggak punya pengalaman saudara tentang itu saudara. Dia sangat ditakuti oleh bayang-bayang. Di mana dia sangat memperhatikan bagaimana mukanya Musa itu bercahaya gitu. Dia sangat kagum sekali saudara. Aku ini siapalah aku ini. Kalau mungkin dia ukur-ukur hubungannya dengan Tuhan jauh sekali saudara. Inilah yang banyak menghalangi
umat Tuhan atau hamba Tuhan, para pemimpin menghalangi karena apa? Selalu melihat diri sendiri. Siapakah aku ini? Padahal zamannya sudah berubah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita mesti melupakan arti baptisan adalah bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu. Cuman begitu pengurapan itu datang, lalu kita menjadi berwibawa. Kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa kuasa penginjilan, menarik banyak orang kepada Tuhan. Itu jadi kita ingat lagi manusia lama kita. Keren juga gua ya. Sehingga penampilan pun berubah. Saudara, penampilan jemaat 5 orang dengan jemaat 1 juta berbeda banyak. Kalau ada mobil satu-satunya hanya itu saja yang diproduksi oleh satu perusahaan, itu akan dibeli oleh hamba Tuhan berapapun harganya. Beda kan? Padahal tadinya saudara begitu rendah hatinya, mengunjungi jemaat misalnya gitu ya, mencari jemaat yang sakit. Tapi begitu banyaknya jemaat, sudah ada sekretaris gitu. Kalau ditelepon harus lewat sekretaris ini. Rasanya kalau makan di rumah jemaat mungkin yang ya rumahnya gubuk gitu, aduh udahlah gak usah lah. Karena apa? Wah, sudah naik jabatan sih. Karena apa? Karena dagingnya itu naik. Oh, bahkan udah beda men. Jadi saya pernah nyampaikan firman Tuhan pun, wah, harus dibuat agak seperti kayak Tuhan dikit gitu. Kalau mimpi nyembah, wah, rasanya sudah setingkat saja di bawah malaikat. Karena apa? Dagingnya ini loh. Saudara, pada waktu itu Yosua sangat gentar. Pada waktu itu saudara didatangi oleh namanya Panglima Bala Tentara Tuhan. Siapakah engkau? Kawan atau lawan? Apa jawab Tuhan? Aku bukan kawan, bukan lawan. Jadi maksudmu, kalau kau berubah setia, aku jadi lawan. Kalau kau baik-baik saja nurut, jadi keledai yang bodoh, gue jadi kawan lu gitu. Gue pakai lu terus. Tapi kalau enggak, silakan, goodbye. Maka matilah dia, dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya. Nah, kira-kira gitu zaman raja-raja kan. Kalau sudah perhatikan zaman raja-raja itu sudah begitu ceritanya saudara. Ada kalau Daud itu enak saudara, dia melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan sampaikan. Keren gitu. Tapi kalau yang lain gitu saudara, dia tidak melakukan firman Tuhan. Jadi usia pemerintahnya cuma sekian. Ada yang gini, dia sih melakukan firman Tuhan pada zaman imam siapa gitu. Tapi setelah itu dia melakukan kebejatan seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Kira-kira gitu. Aduh. Kepada Salomo juga begitu. Pada akhir hidupnya berubah gitu. Nah, sudah ada janji sama dia. Makanya dikatakan Tuhan itu bukan kawan, bukan lawan. Kawan enggak, lawan enggak. Karena ada masalah daging yang muncul. Yakub juga demikian. Ketika dia sendirian ada di sungai Yabok, di tepi di seberang sungai Yabok itu, sebelum dia menyeberang, dia sudah menyeberangkan keluarganya saudara. Dia berjumpa dengan Tuhan, bahkan berbulan saudara, sampai dipatahkan pangkal pahanya. Itu sesuatu yang sangat serius adalah pangkal paha. Itu adalah kekuatan manusia dia. Sehingga ketika dipatahkan itu jalannya terseok-seok. Justru itu yang membuat Esau iba dengan dia. Itulah pertolongan Tuhan ketika kita merendahkan diri.
Saudara, itu dalam kitab tentang itu ya, tentang Yakub tadi, Yosua, Yakub tadi. Ada satu kegentaran. Ya. Nah, saudara, di Daniel pasal yang ke-11 sekarang. Daniel pasal yang ke-11. Ayat yang ke-31. Saya sarankan saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Jadi sebetulnya saudara, kejadian yang sedang terjadi ini saudara, saya sampaikan juga kepada saudara. Ada juga yang mengirimkan kepada saya. Saya saudara tidak minta-minta, saudara tidak coba cari, tapi saya percaya saudara Tuhan kasih konfirmasi. Seperti yang saya katakan ketika saya sampaikan beberapa yang lalu, ada yang kirimkan dari Susan Heting, ada yang kirimkan dari Legion. Mungkin itu sudah tersebar juga. Tapi saudara, kepingan itu saudara. Ada seorang yang baru mengirimkan kepada saya, dan saya bilang, saya harus jujur katakan, ini yang Tuhan taruh juga di hati saya. Sekalipun orang yang menyampaikan itu bukan dari hamba Tuhan, tapi dia menyampaikan sesuatu yang terjadi di balik daripada virus ini. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Saudara, setiap kali penampilan munculnya Tuhan Yesus, waktu dia muncul, roh pembunuhan atau roh maut itu bekerja. Ketika umur 2 tahun ini, dia harus dibawa oleh orang tuanya ke Mesir. Masih ingat tentang pesan Natal ya kemarin ya. Jadi roh maut selalu ingin membinasakan rencana. Tapi kan Allah yang punya kendali semuanya. Di masa kedatangan Tuhan, lihat saudara, selalu berbarengan dengan roh maut. Karena dia selalu mikir, udah waktunya gitu. Saudara, ini satu rahasia. Kalau saudara lihat, kalau saudara baca kitab Daniel ini sebetulnya sedang munculnya tokoh di balik itu. Ada Mesias asli, perhatikan, ada Mesias palsu. Dan pada awalnya saudara sudah pasti tahu tentang pelajaran tentang akhir zaman. Munculnya pertama si Mesias palsu ini atau antikris ini, munculnya tampil sebagai penyelamat. Saudara, ketika saya baca itu di balik itu orang lagi fokus, dibuat lagi kacau. Sekarang itu seperti sebetulnya yang disampaikan oleh Susan itu. Ada satu pemerintahan baru, pemerintahan dunia sedang muncul hari-hari ini. Saudara, kita para hamba Tuhan tidak boleh menyalahkan, tidak boleh berprasangka buruk terhadap pemerintah. Begini maksud saya, saudara, seluruh pemerintahan di dunia ini nantinya akan terdesak harus tunduk kepada peraturan dari pusat. Akan muncul semua akan terintegrasi, masalah semuanya harus diperintah. Dan kita sedang ada di zaman itu. Tahukah saudara, kita sedang ada di masa simulasi daripada munculnya antikris. Saudara, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu adalah niat baik untuk menyelamatkan. Perhatikan saudara, itu niat baik daripada kemanusiaan. Sekarang orang menggembar-gemborkan tentang kemanusiaan, sehingga orang saudara berubah. Saya pikir makanya saudara sekarang juga kan gereja kan mau tidak mau kan, kita harus lebih berhati-hati. Kalau dari pemerintah katakan tidak boleh ibadah,
masih dari unsur sisi kemanusiaan. Makanya saya katakan dari awal tadi, saudara, saya katakan dari awal, kita mesti cari melekat dengan Dia. Kalau enggak kita akan terombang-ambing, saudara. Mana sih sebetulnya yang betul? Tuhan sedang datang kepada milik kepunyaannya. Perhatikan, saudara. Daniel pasal 11 ayat 31. 1, 2, 3. Caranya akan muncul supaya dan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan diwujudnya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, apa yang sedang terjadi dari saudara? Tentaranya akan muncul. Sudah merasakan sedikit, saudara? Halo, siapa yang ada ini? Ingat, simulasi. Saudara, kita yang mengetahui firman Tuhan, kita tahu. Tapi orang-orang dunia kan nggak tahu. Dan saudara, kita nggak bisa mengatakan itu utusannya enggak. Karena apa, saudara? Orang-orang yang nggak ngerti. Makanya dikatakan banyak orang dalam lembah penentuan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi kita mesti tampil di sekarang. Kalau kita hanya mendengar dari luar, kita tunduk kepada dunia ini, itu karena kita gak mencari Tuhan, gak bertobat dengan sungguh-sungguh. Makanya saya awali tadi dengan Hosea pasal yang ke-6 tadi. Marilah kita. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada maut. Ini bukan masalah sok-sokan, saudara. Ada banyak juga orang sok-sokan. Oh, kita mati, sama seperti Petrus kan. Kita mati untuk Tuhan, aku siap. Aduh, sudah lama mau. Petrus masa itu. Kena aja mau. Aduh. Sudahlah Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bukan sebelum ayam berkokok 3 kali ya, enggak. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Engkau boleh salah gitu, kita dihujat lagi. Ada orang merasa, ayo. Ada apa Tuhan yang wah, tidak jangan mulai lama kita. Muncul sepuluh banyak di YouTube kan. Tidak berapa lama muncul, saudara. Kita tutup ibadah karena peraturan pemerintah. Kalau di grup kita saya baca itu, maklumlah, sudah tua, maklumlah kita. Tapi puji Tuhan masih bertobat kan. Karena begini, saudara, banyak orang berpikir keadaan masih bisa kita lanjutkan yang kemarin. Sudah dimensi baru, men. Dimensi baru kan? Masuk dalam dimensi yang baru. Dimensi yang baru belum tentu seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Tahukah saudara, sebetulnya tempat kudus, kalau dikatakan itu tempat kudus, itu sakral. Dan yang namanya tempat kudus, tahukah saudara, yang benar ya, darah Tuhan dikorapkan di sana.
Kenapa orang mau tidak mau harus ikut? Karena sekarang Tuhan mau membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan Dia atau tidak sama sekali. Akan ada perbedaan rumah Tuhan yang sesungguhnya. Itu sebabnya di zamannya Tuhan Yesus dikatakan, runtuhkan bait suci ini. Dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yang sedang dia katakan adalah tubuhnya sendiri. Jadi ada rumah secara rohani, rumah Tuhan secara rohani. Itulah yang sedang di-build up, dibangun oleh Tuhan sendiri. Makanya saudara, kita sedang dipanggil sekarang untuk masuk dalam rumah Tuhan yang asli. Haleluya. Makanya dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 2 kalau nggak salah, akan diukur, amin, orang yang beribadah di dalamnya, yang beribadah di ruang dalam dan ruang maha kudus itu. Tetapi yang pelataran ini katanya, orang yang di luar akan diserahkan kepada antikris. Oh, kita dulu tahu itu, tapi tahu secara pengetahuan. Dan orang banyak klaim, aku sudah beribadah di ruang maha kudus, dan lagunya banyak masuk ruang maha kudus. Gak tahu ruang maha kudus yang mana sih. Itu yang sedang terjadi. Tuhan sedang membuat perbedaan. Ini Tuhan yang sedang datang. Adakah kita masih mentah? Ya, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dipujuk. Sebab kita punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian darah, perjanjian Dia melindungi semua yang ada di Alkitab, semuanya ada. Tapi apakah orang itu memegang perjanjian? Orang bisa sampaikan bagus, tapi apakah orang itu masuk dalam dan mengerti dan rela dikosongkan oleh Tuhan? Saudara, hanya Tuhan yang tahu. Selama masih ada dagingnya muncul ingin dipuji orang, firman Tuhan katakan dia musuhnya Allah. Jangan dia dari manusianya. Jangan lihat dari jasnya, jangan lihat dari sepatunya, jangan lihat dari keluaran mana dia. Itu sebabnya kalau kita lihat sekarang sudah banyak muncul live ya. Dan sekarang jemaat Tuhan sedang dipersilakan untuk melihat, untuk mendengarkan. Kalau tadi saudara kita di kota-kota ya, kalau ibadah datang semua gereja masing-masing, dan dan dia sudah di kota sini. Sekarang kan cuma gini saudara. Sekarang mana saudara gembalanya bisa tahu? Bahkan jemaat yang di sini belum tentu ikut, yang di rumah belum tentu ikut semua. Bisa kita cek kan? Yang lain belum tentu. Mereka bisa saja karena Tuhan sedang datang kepada umatnya. Dan dia bebas saudara. Dia mau pakai siapa saja. Dia bisa pakai tempat yang sederhana ini saudara, yang dikerumuni di kiri kanan kami. Haleluya saudara. Siapalah itu? Tembesi siapalah dia? Tidak ada itu. Dia adalah kursinya plastik semua merah. Itu pun yang sudah zaman peninggalan nenek moyang. Sekarang tidak lagi saudara. Tuhan akan menjamah hati orang. Akan kelihatan nanti saudara, yang melakukan kan semua kan melakukan ibadah streaming sekarang. Tapi jangan lupa persembahan ditransfer ke, aduh, mereka yang nyala sana loh, tolong. Wow, Tuhan
sedang membuat perbedaan. Nggak bisa kita kiri lagi. Nggak bisa lagi dibohongin saudara. Oh jemaat dengan lampu yang kelap-kelip. Saudara, ini masih 2 minggu ya. Masih ada minggu-minggu yang lain yang belum kita ketahui. Dan jangan sok bilang badai pasti berlalu. Memang badai pasti berlalu. Haleluya, betul. Cuman kalau nggak sehati juga, nggak benar-benar merendahkan diri, umatku yang atasnya namaku disebut. Haleluya. Akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Jadi bukan moyo ke kanan, ke kiri, apa kata ini, apa kata enggak. Sebentar saya cari. Langsung saja ke ayat terakhir. Karena masih ada nanti waktu-waktu lain saya menyampaikan. Semoga ayatnya juga benar ada di sini. Kalau enggak, saya akan sampaikan secara ternyata tidak tepat. Oh, ini dia. Ayat Yohanes 15 ayat 15. Ini ayat terakhir. Ya. Oke. Yohanes 15 ayat 15. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saudara, semua mengaku hamba Tuhan itu betul. Dan banyak orang yang selalu mengaku dirinya aku hamba Tuhan. Sehingga saudara ada jarak yang sangat jauh sekali. Hamba sih merendahkan diri. Tapi saudara, banyaknya saudara merendahkan diri di atas gunung saudara. Mengatakan sih, oh siapalah kita ini, oh Tuhan yang maha tahu. Soalnya kan semua begitu kan. Marilah kita izinkan saja, kita nggak tahu ya Tuhan. Firman Tuhan gak bilang begitu ya. Di waktu yang lampau oke. Tapi ayat ini juga berlaku untuk kita. Tahukah saudara? Ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, kita semua ada di dalam murid-murid itu pada waktu itu. Karena apa? Dia berbicara. Ketika dia berbicara saudara, secara rohani kepada rasul-rasul itu, yang kita dengarkan sekarang kan apa yang disampaikan juga oleh para rasul-rasul itu, saudara. Sehingga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini persis sama seperti itu pada kita. Ibrani 11 sebelum ayat yang terakhir ini, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke 38 sampai 40. Nanti kita munculkan lagi. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian. Ini adalah para pendahulu-pendahulu kita, termasuk para rasul sebelum kita. Banyak orang masih hidup di situ, saudara. Punya teologi, oh ini teori kitab ini, kitab rasul, kitab apa gitu. Di situ. Kita nggak boleh berhenti sampai di situ, men. Kita punya panggilan khusus. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi setiap generasi dipanggil untuk memperoleh kepenuhan Kristus. Ayat 12 ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merendahkan kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tahukah saudara, semua para pendahulu kita sekarang menjadi awan saksi, sedang menyemangati kita. Dan firman Tuhan yang kita dengar di Yohanes 15 ayat 15 ini adalah untuk kita di zaman ini. Bukan lagi untuk rasul yang hidup sebelum kita, tapi untuk kita, untuk semua hamba Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Ayat Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Saudara, saya katakan, jadi yang mana yang betul? Kan gitu kan? Oh, kata firman Tuhan begini, dia sedang datang. Jadi yang mana betul? Beribadah di gereja atau beribadah di rumah? Ada orang yang disuruh, tidak salah. Dia dengarkan, aku beribadah di rumah, tak salah sama sekali. Tapi ada teman-teman yang datang di sini, mudah-mudahan. Saya sudah umumkan di grup ibadah streaming, tidak ada ibadah lain. Harapan saya yang datang hari ini mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang di rumah pun tidak masalah, karena semua kita dalam jenjang mana nih kita untuk menunjukkan kita sekarang ada di mana. Dan peduli entah kita jadi hamba hari ini, tapi kita boleh sadar sehingga kita punya tekad yang luar biasa. Kita masuk, Tuhan aku tidak mau, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang sedang kau lakukan hari ini? Kalau kita sahabat, Tuhan akan sampaikan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Jadi masuklah, karantinalah dirimu, bukan secara jasmani saja. Firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, keluarlah engkau daripadanya. Keluar engkau dari sistem ini. Saya mau kasih tahu sama anda. Kalau jadi nanti vaksin secara dunia, apakah saudara tahu ada yang di dalam itu yang akan divaksinkan ke dalam tubuh saudara? Ini saudara, kerjaan tingkat tinggi yang sedang tersedia. Jadi mandilah dengan air hidup tiap hari supaya tubuh saudara sehat, supaya tidak ditemukan virus corona sedikit pun dalam tubuhmu, di rumahmu, sehingga kau tak perlu divaksin. Ada yang mengatakan dihubung-hubungkan, coba CORONA jumlahnya 6, dihubungkan semuanya ditambah-tambah itu sudah huruf C3O, jumlahnya berapa tahu? 66. 6 angka, 66 di belakang. Corona. Saya ketika ini lucu juga sih. Tapi ayat kali terakhir. Kali terakhir. Ya, perhatikannya sebelah. Mana dia tadi? Sebentar ya. Paling terakhir. Di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, paling terakhir. Saya tutup buku saya. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ayat 23. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, perhatikan, kecil atau besar, kaya atau miskin. Saya mau ini hanya untuk beli dan jual, tidak perlu anak kecil. Tidak.
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang pakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ada yang sudah tambah-nambahin jumlah hurufnya tadi? Betul nggak? Betul nggak? C 3, O berapa, R berapa, N berapa? Dan yang dikasih Tuhan Yesus. Saya mau katakan sama saudara, kita sedang ada di masa yang sangat genting saat ini. Mau tidak mau sudah kita mempersiapkan diri kita untuk masa yang sangat genting ini. Perhatikan saudara, bangsa-bangsa tidak sekarang ini sedang disandera oleh namanya Badan Pemerintah Dunia seperti WHO yang sekarang. Sedang didesak dan sedang ada di bangsa kita. Tahu sudah, puncaknya sedang ada di bangsa kita. Tapi firman Tuhan katakan dalam kitab Yoel itu, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin saudara. Saudara, ini masa genting, tapi justru ini masa di mana kita seperti didesak, seperti ditarik, seperti Lot itu. Mana mau saudara, kita mesti desak masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Kita mesti beberes dengan Tuhan. Silakan Tuhan. Serius sekali dengan anak-anak kita. Serius dengan keluarga kita. Jangan lihat cuma penyakitnya saja. Dan jangan sok-sokan, oh bisa gitu. Enggak. Mulai sekarang hati-hatilah kemanapun kita pergi. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akhiri ibadah kita saudara. Haleluya. Yuk Kak, kita naikkan pujian Tanah Alkini nanti. C. Oke. Saya mengajak semua teman-teman yang ada di luar sana, biar ketenangan dari Tuhan memenuhi hati kita. Haleluya, Tuhan ada bersama kita. Yang jalan yang terjal, tenang ku rasakan. Mari katakan dari awal, tenanglah. Siaran ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara boleh bergandeng tangan dengan anak dan istrimu. Tenang ku rasakan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku hatiku berserah penuh.
baik, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, terima kasih juga Roh Kudus. Untuk siang hari ini, kami boleh belajar akan kebenaran firman. Kami belajar untuk melihat hari-hari kami, melihat hari-hari yang sedang terjadi, melihat secara nyata kehendak-Mu bagi kami, kehendak-Mu bagi kota kami, kehendak-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih. Siang hari ini kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami tangkap hari ini, supaya kami boleh terus tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Kami boleh terus memandang Kristus yang menjadi gembala kami, Kristus yang menjadi pemimpin kami yang sesungguhnya. Kami boleh memandang bahwa kehendak Allah itu harus dinyatakan ke atas muka bumi ini. Dan Tuhan sedang melihat seberapa banyak orang-orang yang bersiap atas kehendak-Mu ini. Kau sedang mengajari hari-hari ini, Kau sedang mengajari seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu di muka bumi ini untuk boleh bersiap akan kedatangan-Mu. Ketika Kau berkata, orang boleh menyatakan memasuki dimensi yang baru, tapi Kau menyatakan dimensi yang lain ketika Kau datang. Kau menyatakan dimensi yang lain, dimensi baru yang lain, yaitu bahwa Engkau sedang berjalan-jalan atas muka bumi ini untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali yang sangat-sangat singkat ini. Biar kami seluruh umat-Mu, biar kami seluruh hamba-hamba-Mu boleh menyadari keadaan kami, boleh menyadari posisi kami hari-hari ini, posisi kami di mana kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi para pengikut Kristus, sehingga kami boleh mengandalkan hidup kami dipimpin oleh Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau Kau boleh mengajari kami, Kau boleh berkata-kata. Ketika Kau berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dan hari ini kami boleh melihat bahwa pimpinan Roh-Mu lah yang membuat kami hidup di dalam Engkau. Itulah yang membuat kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk dibawa kepada kemuliaan Allah, dibawa kepada rencananya Allah, dibawa kepada kehendaknya Allah, supaya kami boleh semuanya berbaik kembali dengan Bapa Surgawi, supaya kami semuanya boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih untuk siang hari ini. Untuk setiap jemaat-Mu juga yang boleh bersama-sama kami yang ada di rumah, mereka juga boleh menangkap hal yang sama seperti yang kami tangkap di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kami mengangkat tangan kami memberkati gembala kami di tempat ini. Kami memberkati hamba-Mu ini. Biarlah Kau terus boleh membawa hamba-Mu ini kepada satu pengertian yang semakin dalam kehendak Allah atas jemaat ini, atas kota ini, atas bangsa ini. Kami memberkati gembala kami mengangkat tangan kami, biar anugerah-Mu turun atas hamba-Mu ini. Hikmat yang terus bertambah-tambah itu boleh mengalir atas hamba-Mu ini. Sepanjang hari-hari ketika hamba-Mu merenungkan kebenaran-Mu, kami boleh bersama-sama menopang hamba-Mu ini. Kami boleh bergerak bersama-sama seperti ketika kehendak Allah bergerak melalui hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kerendahan hati boleh terus tinggal atas hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini boleh terus menyatakan hidup-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh menyatakan hidupnya Kristus tiap hari. Kami memberkati seluruh keluarga hamba-Mu ini, anak-anak dan istri hamba-Mu ini. Anugerah-Mu juga boleh turun atas keluarga ini. Perlindungan yang sempurna juga turun atas keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GPI Tembesi Center. Biar anugerah-Mu juga boleh mengalir atas seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Semuanya kami boleh menyadari, semuanya kami boleh bersiap akan kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat ini. Sehingga apa yang menjadi hidup kami, keinginan kami tanggalkan semuanya. Dan biarlah keinginan Kristus yang nyata di dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati sekitar Tembesi Raya, Tembesi Center, seluruh Batuaji, seluruh kota Batam. Anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kota ini. Bahkan seluruh orang-orang yang
penyadaran ilahi boleh berlaku atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta ampun kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan atas kota ini. Kami minta ampun, kami berdiri atas kota ini. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas kota kami, kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemimpin kota ini, Pak Rudi dan Pak Amsakar, boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang Allah Bapa sendiri kehendaki atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami memberkati Pak Jokowi beserta Pak Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran kabinet dan seluruh pemegang pemangku pemerintahan atas bangsa ini. Biarlah anugerah-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini, atas anak-anak-Mu yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Biarlah keputusan yang dari Allah itu turun atas anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Keputusan yang sesuai dengan rencana Allah itu turun atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di kota ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh bangsa ini. Biarlah dengan keadaan ini kami semuanya boleh menyadari panggilan kami untuk membawa jemaat-jemaat Allah dipertunangkan kepada Allah yang benar, dipertunangkan kepada Allah yang benar, dipertunangkan kepada Sang Empunya, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini, kami semua boleh merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, menyadari keadaan kami, menyadari panggilan kami yang semula itu, untuk menyatakan kehendak Bapa atas seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Biarlah kami boleh menyadari, biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan boleh memiliki kerendahan hati. Mereka boleh memimpin seperti Kristus memimpin atas jemaat-jemaatnya. Bahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kebingungan, yang mengalami tidak tahu harus bagaimana berbuat, dari saat ini, dari tempat ini kami berdoa, kami lepaskan pengharapan yang baru atas tempat ini, atas seluruh umat Tuhan di kota ini, di bangsa ini. Pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan akan Allah itu tinggal atas mereka semua. Terima kasih kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau yang terus membawa kami naik dan naik dan naik dalam pengenalan akan Allah. Biar kami terus menyadari bahwa keinginan daging kami adalah perseteruan dengan Allah. Jika kami menyadarinya bahwa manusia roh yang ada di dalam kami yang harus terus bertumbuh, harus terus naik dan bertumbuh dan menguasai dan boleh menguasai manusia lama kami yang sudah mati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih untuk jemaat yang boleh bersama-sama dalam ibadah yang ada di rumah-rumah. Terima kasih, biarlah Kau yang menyempurnakan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu ini. Saudara, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah, bawalah anugerah kasih karunia, penyertaan dari Allah sempurna bagi seluruhnya kita. Tuhan memberkati kemanapun engkau pergi. Tuhan melindungi, menjagai, menjauhkan engkau dari segala mara bahaya. Virus apapun tidak boleh nempel dalam tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia berlimpah-limpah dari dalam Bapa dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai sudah kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan